Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 30 September tahun 2022, merupakan hari yang terakhir untuk bulan September ini. Dan kita akan nanti memasuki hari yang baru, di bulan yang baru untuk tahun 2022 ini. Kita puji Tuhan oleh karena semua berkat-Nya yang boleh kita rasakan hingga pada pagi hari ini. Pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Pengabdian Elisa. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu dalam hidup kami sampai pada saat ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami dan menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami ya Bapa, ampunilah segala dosa-dosa kami. Terpujilah nama Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita sekali lagi hari ini Jumat 30 September tahun 2022 dengan judul Pengabdian Elisa. 1 Raja-Raja 19 ayat 20 ayat Alkitab. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu, dan ingatlah apa yang telah ku perbuat kepadamu. Sekali lagi, 1 Raja-Raja 19 ayat 20 ayat firman Tuhan kita hari ini, dan saudara-saudara boleh membacanya kembali secara pribadi. Ini bukan penolakan, tetapi ujian iman. Elisa harus menghitung untung ruginya untuk mengambil keputusan menerima atau menolak panggilan itu. Kalau ia menginginkan tetap tinggal di rumah sambil menikmati keuntungannya, maka ia bebas untuk tetap tinggal di rumah. Akan tetapi Elisa mengerti akan makna panggilan itu. Ia tahu bahwa panggilan ini datangnya dari Allah. Maka ia tidak ragu-ragu untuk menurut. Bukanlah untuk kesenangan duniawi. Ia hendak menerima kesempatan menjadi pesuruh Allah atau mengorbankan kesempatan untuk bersatu dengan hambanya. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Tanpa ragu-ragu, ia meninggalkan rumah yang disayanginya, pergi mengikuti nabi itu yang hidupnya tidak mempunyai kepastian. Jika sekiranya Elisa bertanya pada Elia, apa yang diharapkan daripadanya, apa nanti pekerjaannya, maka jawabnya ialah Allah yang tahu. Ia akan memberitahukan kepadamu kalau engkau menunggu Tuhan. Ia akan menjawab setiap pertanyaanmu. Engkau boleh datang bersamaku kalau engkau mempunyai keyakinan bahwa Allah telah memanggilmu. Ketahuilah sendiri olehmu bahwa Allah berdiri di belakangku dan suaranya lah yang engkau dengar. Kalau engkau dapat menghitung segala sesuatu yang terbuang, tetapi engkau boleh memenangkan kebaikan Allah, datanglah. Untuk kebaikan Anda kini dan selama-lamanya yang terbaik adalah menyerahkan diri sepenuhnya pada kebenaran, agar dunia dapat mengetahui di mana Anda berdiri. Luar biasa seperti Elisa. Kita belajar kemarin Rasul Paulus, Samuel, kemudian pengabdian janda miskin, kemudian pengabdian Musa. Ini luar biasa, bahwa mereka memiliki iman yang kuat. Latar belakang mereka bukanlah orang-orang yang hebat dalam finansial atau keuangan atau lain-lain, tetapi iman mereka teruji bahwa mereka adalah orang-orang yang berdiri teguh di hadapan Tuhan. Mengenai Elisa hari ini kita pelajari. Tidak banyak berpikir untuk ragu-ragu terhadap Tuhan. Ketika dia tahu ini adalah panggilan Allah,
maka dia menurut. Karena dia tahu ini adalah datang daripada Allah. Dia tidak ragu-ragu untuk menurut. Karena dia tahu ini bukan untuk mencari kesenangan dunia, tetapi ini untuk mencari bagaimana dia dapat memberitakan Injil. Saya terkesan dengan pernyataan seorang bapak muda mengatakan bahwa kalaupun Tuhan mengizinkan kami mendapatkan berkat ini atau untuk masa depan kami, sebenarnya bukan masa depan yang kami pikirkan. Yang paling utama, memang betul orang semua mencari masa depan yang lebih baik. Tetapi kata bapak muda ini adalah dia bukan berpikir untuk masa depan yang gilang gemilang, tetapi yang dipikirkan adalah bagaimana dia mau menerima panggilan Tuhan untuk menjadikan hidup mereka, rumah tangga mereka, menjadi pelayan di masa yang akan datang. Misi yang dia letakkan di depan, dan ini tentu merupakan hal yang luar biasa. Walaupun kenyataannya kita kadang berpikir bahwa kalau ada berkat ini untuk masa depan yang lebih baik, kita cari itu. Tetapi kita melupakan misi apa di balik itu. Tapi luar biasa, bapak muda ini berkata, dia menempatkan misi. Saya tertarik dengan ini karena misi penginjilan yang saya mau utamakan. Dan ini merupakan pengabdian seorang bapak muda ini. Mungkin di antara kita punya pengalaman ini, tapi kalau tidak, ajakan saya di pagi ini kepada kita. Maukah kita mengabdi kepada Tuhan? Tidak ragu-ragu menempatkan yang paling utama. Bukan sekedar mengejar keuntungan di dunia ini, tetapi yang paling utama adalah apakah hidup saya bermanfaat bagi pelayanan Injil di depan? Apakah hidup saya menjadi berkat bagi orang mengenal Yesus? Itulah pertanyaan yang kita renungkan hari ini. Semoga dapat membawa berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran yang indah hari ini. Kiranya sama seperti Elisa, kami memiliki tekad, tidak ragu dengan panggilan Tuhan untuk melakukan pekerjaan pelayanan yang Tuhan amanatkan kepada kami. Apapun pekerjaan kami tidak melayani hanya oleh karena kami pendeta atau guru atau misionaris. Tetapi apapun profesi kami bisa menggunakannya sebagai sarana di mana orang lain boleh mengenal tentang Yesus. Hari ini biarlah kami menjadi terang, menjadi garam di mana saja kami berada. Inilah doa kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.